Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Syarhil Waraqat Al-Juwaini rahimahullah fi usulil fiqh. Karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah. Iqra' min al-matan. Thumma tashra' fi syarh. Dari matan kita baca baru lanjut syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutlaqu wal muqayyadu. Wal mutlaqu bil sifati Wal muqayyadu bis sifati yuhmalu alaihi mutlaqu. al mutlaqu. Al mutlaqu. Jangan ke apa? Jangan ke ragu-ragu. Baca saja. Tugasnya tuh cuma membaca. Yang membenarkan itu saya pi. Karokobati fa qayyidat bil imani fi ba'di mawadi'i wa utliqat fi ba'di mawadi'i Al mawadi, ingat al mawadi'i Tayyib. wa yuhmalu mutlaqu al mutlaqu Tayyib. ala muqayyid al muqayyadi. Aywa. Syarah. Qala syarih huna Bahthani. bahthani Naam. al awal fi muhassasi Fil mukhassis. Fil mukhassisi. الثالث أي نعم. وهو صفة Ay naam. الثاني في مطلق والمقيد في المطلق والمقيد. Ay naam. أما الأول فالمراد بالصفة مخصيصة Ha? Al mukhassisati. Naam. للأم الصفة معنوية Ay naam. وليس نعت مذكور Al madhkur. المذكور في علم النحو Walaysa. وليس نعت Kenapa bisa na'ta? اسم ليس Hah? Apa kira-kira ini an-na'at? اسم ليس Hah? اسم ليس La. Apa kira-kira? Khabarnya toh? Walaysa huwa, dan sifat yang diinginkan itu bukan an-na'at. Na'at al-madhkur yang disebutkan fi ilmin nahwi. النعت Dalam ilmu nahwu. النعت Kalau antum bilang isimnya ini, mana khabarnya? Mana khabarnya? Atau bisa antum jadikan dia isim, baru nanti khabarnya huwa. والنعت Takdirnya huwa itu kembali ke mana? Ke ini, ke belakang tadi. Yang sifat. Terserah. Yang jelas jangan antum jer di situ. Nah, وليس نعت bisa. مذكور في علم النحو Bahaya ini alif lam sama antum. Antum tidak anggap. في علم النحو Ay, naam. وهي ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد الأم Al-ammi mudhafun ilaih. نعم الأم من نعت Min na'tin أو البدل au badalin أو الحال. au halin. Antum kalau ada alif lamnya, antum tidak baca alif lamnya. Yang tidak ada antum kasih alif lam. Aduh. Baik, sampai situ dulu. Qala Al-Juwaini rahimahullah, wal muqayyadu bis sifati yuhmalu alaihi al-mutlaq. Dan at-taqyid bis sifah, kalau ada nas dalil yang datang muqayyad dengan sifah, maka yuhmal alaihi al-mutlaq. Lafaz yang tadinya mutlak dibawa kepadanya. Contoh karraqabati quyyidat bil imani fi ba'dil mawadi. Seperti lafaz raqabah di sebahagian mawadi, di sebahagian ayat dan nas datang diikat dengan kata iman, dengan ketentuan iman. Wa utliqat fi ba'dil mawadi, dan di sebahagian tempat yang lainnya atau nas yang lainnya dia diutliqat, dimutlakkan. Ya kan, di sebagian ayat apa Allah katakan? Fatahriru raqabah mutlaqah. Di sebagian ayat yang lainnya Allah katakan fatahriru raqabatin mu'minatin muqayyadah.
fayuhmalu al-mutlaqu 'ala al-muqayyad. Maka yang mutlak tadi, ya, fatahriru raqabah dibawa kepada apa? Muqayyad. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Qala syarihu hafizahullah ta'ala huna bahtan. Pada jumlah ini ada bahtan, dua pembahasan. Al-awwal, yang pertama, fil mukhassis ats-tsalits, tentang mukhassis yang ketiga. Maksudnya mukhassis apa ini? Muttasil wa huwa sifah, yaitu sifat, dan akan datang insyaallah taala sifat yang diinginkan di sini a'am minas sifatil madhkurah fi ilmi nahwi. Dia lebih umum daripada sifat yang disebutkan dalam ilmu nahwu. Karena sifat yang disebutkan dalam ilmu nahwu atau na'at, nama lainnya, ini lebih khusus. Ya. Sebagaimana nanti akan datang definisinya, ya, sifat yang diinginkan di sini itu sifat pokoknya yang bermakna sifat. Tapi kalau di ilmu nahwu, apa sifat? Dia tabi'. Tabi' ilmu. Apa definisi ilmu nahwu tabi'? Na'at. Na'at kan itu apa istilahnya? Tabi' liman utihi fi raf'ihi wa khafdihi wa nasbihi wa khafdihi. Kalau di sini tidak, dia lebih umum. Pokoknya sifat yang menunjukkan makna sifat, ini sifat yang diinginkan dalam ilmu usul. Kemudian kata beliau, pembahasan yang kedua fil mutlaq wal muqayyad. Ini tentang lafaz-lafaz mutlaq dan al-muqayyad. Di sini ada faedah tentang al-mukhassis ats-tsalits. Sebelum kita masuk, Asy-Shinqiti rahimahullah menambahkan ada dua mukhassis di dalam kitabnya Al-Mudzakkirah yang juga termasuk dalam mukhassis al-muttasil. Yang pertama, at-takhsis bil ghayah. Takhsis bil ghayah. Ghayah ini lafaz yang menunjukkan atas puncak sesuatu. Contoh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuhunna hatta yatahurna." Tentang wanita yang sedang haid, maka dilarang bagi suaminya untuk mendekati istrinya yang sedang haid sampai dia suci. Kata Allah, "Wala taqrabuhunna." Jangan sama sekali kalian dekati istri kalian. Ini kan umum. Sampai kapanpun. Hancur nih. Nggak dapat. Tapi tiba-tiba datang lafaz goyah. Hatta. Hatta ini kan lafaz yang menunjukkan akan goyah. Sampai kapan tidak boleh didekati? Ternyata cuma sampai yatahurna. Sampai dia bersuci. Akhirnya lafaz hatta yatahurna ini mengkhususkan makna yang umum tadi. Paham gitu? Nah, ini yang pertama. Baik, sekarang yang kedua, taksis bibadali al-ba'd min kull. Ada taksis dengan badal ba'd min kull. Contohnya firman Allah SWT, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan wajib atas setiap manusia untuk melakukan atau melaksanakan haji di Baitillahil Haram karena Allah. Nah, sekarang an-nas umum atau khusus? Umum. Lam al-istighraqiyah mencakup semua an-nas. Nah, sekarang ternyata dikhususkan di sini. Man. Man ini apa? I'rabnya apa man? Badal dari an-nas. Kul min kul, ba'd min kul atau galat? Ba'd min kul. Datangnya man sebagai badal ba'd min kul mengkhususkan dari keseluruhan an-nas tadi. Bahwa ternyata yang diinginkan hanya ini. Man istata'a ilaihi sabila. Baik, lanjut. Kemudian qala syarih hafizahullah wa ammal awwal, adapun yang pertama, pembahasan tentang apa yang pertama? Mukhassis bis sifah. Fal muradu bis sifah al mukhassisah lil am as-sifah al ma'nawiyah. Yang diinginkan dengan sifat yang menjadi pengkhusus bagi lafaz am di sini adalah as-sifah al ma'nawiyah. Sifat secara makna. Walaysa an-na'at al-madhkur fi ilmi nahwi. Bukan na'at yang disebutkan dalam ilmu nahwu. Baik. Wahya, adapun sifat al-ma'nawi yang diinginkan di sini, ma asy'ara bi ma'nan
yattasifu bihi ba'du afradil ammi min na'tin aw badalin aw halin. Dia adalah lafaz yang memberikan kesan suatu makna, yang dengan lafaz ini sebahagian afrad, satuan atau kandungan dari lafaz am bersifat dengannya. Atau dengan kata ringkas, dia adalah lafaz yang mensifati salah satu dari kandungan dari lafaz am. Paham ini? Nanti akan datang insyaallah ta'ala. Min na'tin, baik sifat itu berupa na'at, au badalin, atau dia berupa badal, au halin, atau dia berupa hal. Berarti ini mencakup lebih umum daripada na'at atau sifat dari ilmu nahwu. Karena sifat dalam ilmu nahwu, dia hanya mengambil apa? Na'at saja. Tidak badal, tidak hal. Tapi kalau sifat dalam ilmu usul fikih yang diinginkan di sini, khususnya pembahasan mukhassis, al-muttasil, dia sifat yang lebih umum. Mencakup na'at, badal, dan hal. Iqra. Al-misalu na'tu. Nah, lupa mesti. Al-misalu na'tu. Al-misalu na'ti. Ay, na'am. Hada waqa'a alai. La. Hada waqa'a ala. Waqfun. Hada waqfun ala awladi muhtajin. Al-muhtajin. Na'am. Wa minhu qawluhu ta'ala fi dhikri muhramati. Muhar atau muhrimati. Muhrimati. Wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Wa qawluhu subhanahu allati dakhaltum bihinna wasafa liqawlihi min nisaikum ay zaujatikum fala tahrimu rabibati binti zaujati ila idza dakhala bi ammaha ay jami'iha. Wal misalu badali hada waqfun ala auladi muhtajin minhu qawluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faqawluhu man istata'a badala min nasi. Badalun min nasi. Minan nasi fayakunu wujubul hajji alal mustati'i minhum. Naam. Fal misalul halin qawluhu ta'ala fi jazai saydi wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala manit minan na'ami. Faqawluhu muta'ammidan hala min mudmaril marfu'i fi qatalahu wa huwa yadullu ala anil jazai khassa bil amidi duni mukhti'i wan nasi. Wa hada ala ahadin qawliyin fil mas'alati wa huwa azharu insyaallah wallahu a'lam. Masyaallah. Baik. Tsumma qala hafizahullah taala fa mithalu an-na'ti. Sekarang beliau mulai merinci dari as-sifah al-ma'nawiyah yang menjadi al-mukhassis al-muttasil lil 'am. Beliau mulai dengan na'at. Kata beliau fa mithalu an-na'ti, contoh untuk na'at yang menjadi mukhassis al-muttasil. Ucapan seseorang hadza waqfun ala auladi. Harta ini saya wakafkan untuk anak-anakku. Mana lafaz umumnya? Ramadan. Auladi. Kenapa bisa? La. Rizki.
jamak mudhaf, yufidul am atau yufidul umum. Ternyata keumuman ini dikhususkan dengan datangnya sifat setelahnya al-muhtajin. Harta ini saya wakafkan untuk anak-anakku, tapi yang butuh. Berarti yang tidak butuh dapat tidak? Tidak. Karena yang diberikan hanya yang butuh. Wa minhu qauluhu ta'ala fi dzikri al-muhrimat. Dan di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam menyebutkan mahram. Di antaranya kata Allah, wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Di antara wanita yang menjadi mahram bagi seorang lelaki adalah rabaib, anak-anak allati fi hujurikum, yang berada di bawah tanggungannya, min nisaikum, dari istri-istri mereka. Paham ini? Ini maksudnya kalau ada seorang lelaki menikah dengan canda. Pakai C. Nakal sekali. Nah, maka anaknya bagaimana hukumnya? Mahram. Tapi dengan syarat allati dakhaltum bihinna, kalau kita telah memasuki ibunya, mendatangi ibunya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, tapi kalau engkau belum mendatangi ibunya, senyum rezeki. Fala junaha alaikum, maka tidak ada masalah bagi engkau untuk menikahi anaknya lagi. Contoh misalkan ada seorang laki-laki rezeki menikah dengan Masya Allah, janda, istri kedua. Dia mau melakukan sunnah nanti. Kemudian begitu dia nikahi, qaddarallahu ma syafa'al, meninggal itu istrinya. Belum dia masuki, belum dia datangi. Apa hukumnya rezeki dengan anaknya istrinya? Boleh tidak dia menikah? Boleh. Tapi kalau sudah dia datangi istrinya, boleh tidak? Anda boleh, karena sudah mahram. Paham ini? Jangan dibayangkan rezeki. Nanti tidak belajar ki. Faqauluhu subhanahu, maka firman Allah Subhanahu wa taala, allati dakhaltum bihinna, wasfun liqaulihi min nisaikum. Dia sifat dari firman Allah Subhanahu wa taala min nisaikum. Berarti seperti yang kita jelaskan, anak dari istri kita. Paham? Kalau saya bilang anak dari istri, berarti istrinya janda. Tidak usah disebut lagi. Karena kalau anak, tidak usah disebut anak istri tak. Paham ini tak? Kalau saya bilang anak dari istri tak, berarti istri tak janda. Karena kalau anak tak juga, kenapa kita bilang anaknya istri tak? Anak dari istrinya kita ini, kan tadi asalnya umum. Rabaikumul lati fi hujurikum, umum. Min nisaikum, umum tak? Karena nisa jamak. Diidofahkan kemana? Dhamir, ma'rifah, umum. Tapi ternyata sifat ini dikhususkan dengan datangnya firman Allah, allati dakhaltum bihinna. Maksudnya anak dari istri kalian yang menjadi mahram bagi kalian itu kalau istri kalian sudah kalian datangi. Maksudnya kalau mamanya sudah antum datangi. Tapi kalau belum, mahram tidak? Tidak. Maka makna umum tadi dikhususkan dengan lafaz ini. Kata beliau, fala tuhramu ar-rabibatu bintu zaujah illa idza dakhala bi ummiha. Maka pada ayat ini tidak diharamkan rabibah, anak dari istri, sampai sang suami mendatangi ibunya. Apa maksudnya? Dakhala ay jama'aha. Terjemahkan sendiri. Baik. Tahu juga terjemahnya tak? Nah, ada laki-laki tidak tahu, kosong kalau dia tahu. Baik, lanjut. Wa mithalul badal, yang kedua, contoh mukhassis al-muttasil dari sifah al-ma'nawiyah ada badal. Contohnya ada waqfun ala auladi al-muhtajina minhum. Mirip dengan lafaz yang pertama, tapi kalau lafaz yang pertama yang menjadi syahid al-muhtajin,
Kalau yang kedua, yang menjadi syahidnya mana? Hah? Mana kira-kira? La. Mana yang jadi syahid? Siapa yang tahu? Lillahi darruh. Kan ini mirip dengan yang pertama. Tapi apa yang membedakan dia dengan lafaz yang pertama? Kan yang pertama berhenti sampai muhtajin. Yang kedua ditambah minhum. Minhum, domir. Dia datang sebagai badal. Badalnya apa ini? Ba'at min kul. Atau kul min kul? Ba'at min kul. Dan diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Sudah yang berlalu ya. Dari nukilan Asy-Syinkiti rahimahullah. Syahidnya mana? Man. Kata beliau, faqauluhu man istata'. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, man istata', badalun minan nas. Dia badal ba'at min kul dari kata an-nas. Ya. Al-mu'arraf bi al-istighraqiyah. Fayakunu wujubul haji. Maka kalau begitu, kewajiban haji yang tadinya umum bagi setiap manusia, alal mustati minhum, dikhususkan bagi siapa yang mampu di antara mereka. Wa mithalul hali, contoh mukhassis al-muttasil dari as-sifah al-ma'nawiyah berupa hal qauluhu ta'ala fi jazai as-sayd, firman Allah Subhanahu wa taala tentang balasan orang yang as-sayd. Apa as-sayd ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qatala minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian yang membunuh seorang jiwa muta'ammidan, tapi ingat dalam keadaan dia sengaja, fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am, maka balasannya sama dengan apa yang telah dia bunuh. Minan na'am. Ini qatala Allah alam ya. Ini tentang, tunggu dulu. Siapa yang tahu ini? Ini kayak ini tentang istiyad, tentang berburu pada saat ihram. Makanya dibilang sayd di sini. Sayd ini dari kata sada yasidu. Saidan, istiyad, berburu hewan buruan. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang atau terhadap orang yang ihram. Kata Allah, "Wa man qatalahu minkum." Hu kembali ke sayd, hewan buruan. Barang siapa di antara kalian yang membunuh hewan buruan dengan sengaja dalam keadaan dia ihram, maka balasannya dia harus menebusnya dengan hal yang sama, minan na'am, dari hewan sembelihan. Syahidnya mana? Sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qatalahu minkum." Lafadznya umum, man, isim mausulah. Maknanya apa? Umum. Asalnya siapapun yang memburu hewan buruan dalam keadaan ihram, sengaja tidak sengaja, wajib membayar kafar. Tapi ternyata datang hal muta'ammidan. Ini mengkhususkan keadaan yang sebelumnya umum menjadi khusus. Kata beliau, faqauluhu muta'ammidan. Firman Allah Subhanahu wa taala, muta'ammidan halun minal mudmar al-marfu' fi qatalahu wa huwa yadullu alal jaza' khasun bil amidi dunal mukhti wan nasi. Dia hal dari dhamir marfu yang tersembunyi dari qatalahu, huwa. Wa huwa yadullu ala annal jaza, dan dia menunjukkan bahwasanya balasan itu khasun bil amid, dikhususkan bagi orang yang sengaja, dunal mukhti wan nasi, bukan untuk orang yang tidak sengaja dan orang yang lupa. Wa hadza ala ahadil qaulain fil mas'alah, dan ini pendapat salah satu dari dua pendapat dalam masalah ini. Berarti menunjukkan akan adanya perselisihan, karena sebagian dari mereka mengatakan mau dia muhti mau dia nasi sama, tetap bayar kafarah. Tapi itu permasalahan fikih. Wa huwal adhar insyaallah wallahu alam, dan pendapat ini menurut Asy-Syaikh Hafizahullah ini yang lebih nampak insyaallah wallahu taala alam. Lanjut. Wal baqi minal makhsusi. Wa baqiya
wa baqiya minal makhsusi minal mukhass. minal mukhassasi muttasil. Aywa. Al-ghayatu wa hiya an ayyati ba'dal lafzi Ayatiya ba'dal lafzi al-ammi harfun minal ahraf ila mana alifnya ndada ahrufil ghayah. Barat cetakan Palestina dipakai aja. harfun min ahrufi al-ghayati. Naam. Mislu hatta wa ila ka qoulihi ta'ala wala taqrabuhunna hatta yathurna. Allah. Wa qawluhu waqifun. Wa ka qawli waqifun. al-waqifi. Hada waqfa ala auladi waqfun ala auladi fulan ila ayyapsiku. Ayyapsiku. Apa ini? Hah? Siku. Tunggu kita cari dulu. Karena jangan sampai ini beda ya. Dari kata ada waqfun ala auladi fulan ila an subhanallah. Ini ngeri-ngeri artinya ya suku ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa yang dapat artinya ini? Ini al-fisq. Kalau memang al-fisq yang diinginkan, ngeri sekali artinya. Siapa yang dapat artinya? Coba cari. Karena di sini ada banyak. Kalau dia dari fasuqa yafsuq, dia masdarnya fisq. Ini artinya ya fajara, perbuatan fajir. Ini yang saya bilang ngeri artinya tadi. Tapi kalau dia dari fasaqa yafsuqu, kalau dari fasaqa sama mudhari'nya. Tapi satunya dari yafsa atau fasa, satu dari fasu. Kalau fasuqa yafsuq, ini yang masyhur. Fasik, ini dia. Tapi kalau dia dari fasaqa yafsuq juga, masdarnya bisa bisa fusuq. Nah, ini banyak artinya. Di antaranya juga fajir. Tapi arti yang paling banyaknya infasalat anhu, sampai dia terpisah. Nah, ini dia. Jadi wallahu alam yafsuku. Hanya saja nanti yang membedakan fi'il madhinya dengan masdarnya. Karena kalau yafsuk yang bermakna fajir, itu dari kata fasuqa. Yafsuku fasikun atau fiskun. Baik. Hatta atau ilaan yafsuku. Lanjut. Wa amma al-mabhath. Amma al-mabhasu tsani fahuwa fi mutlaqi wal muqayyadi. Habis suaranya. Minum dulu. Wa innama dzakaruhu huna li'anna al-mutlaqu li'anna mutlaqu syabihun bil ammi na'am wal muqayyadu syabihun bil khassi lakinna umumal ammi kalau kita baca lakinna ditasydid berarti beramal, berarti apa yang setelahnya isimnya harus dinasab. Tapi kalau kita baca lakin umum berarti tetap di dhammah karena lakin yang mukhaffaf enggak. Lakinna umumal ammi ya. Lakinna umumal ammi sumuli. Na'am. Wa umumil ataf kemana ini wa umum wa umuma. Wa na'am. umumal mutlaqi
badali ala mashhuri. Naam. Fa idza qila akramut tullaba akrimut tullaba akrimit tullaba. Naam. Karena dia iltiqa sakinain. Asalnya akrim, kemudian at-tullaba, sama-sama sukun. Harakat yang mengeluarkan kita dari iltiqa sakinain kasrah. Makanya akrimit tullaba. Lanjut fal muradu shumuli asyumulu fahada ammu fa idza qila akramu taliban akrim ini akrim taliban. Naam. Fahada fihi umumil min jihati annahu la yakhussu fardan bi'ainihi Naam. bal huwa sya'i'un fi jami'il afrad. Naam. Lakinna la yatanawuluhu Lakin dia salah satu cirinya itu kalau dia beramal pasti isim setelahnya. Kalau bukan isim jarang dia beramal. lakin la yatanawaluhu La yatanawaluhu al-hukmu Aywa illa ala sabili al-badali lal jam'i fa idza ukrimu zaidun masalan lam yukrimu ghairuhu yukram la yukram sukun. yukram ghairuhu. Naam. Taib, masalan apa i'rabnya? Masalan, sudah belajar kode i'rab toh? Kode i'rab? Hah? Iya, saya enggak bilang apa i'rabnya. Hah? Kalau maf'ul mutlaq apa takdirnya? Terlalu jauh. Tadi ada yang korinanya. Jumlah i'tiradiyah. Aslam. I'tiradiyah. Paham tidak ini? I'tiradiyah ini. Assalamualaikum. Saya enggak tanya itu masalahnya. Ini jumlahnya nih. Jumlah ini i'tiradiyah, i'rabnya apa? La mahalla lahu minal i'rab. Sama misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jadikan i'tiradiyah, la mahalla lahu minal i'rab. Tapi perkataannya jelas. Ada i'rabnya. Shalla fi'il, Allahu fa'il. Ya kan? Mana maf'ulnya? Hah? Sallallahu alaihi wasallam. Nanti itu. Baik, lanjut wal mutlaq lughatan. Kita baca sampai muqayyad ya. Muqayyad besok kita ambil insyaallah. Karena banyak pembahasan muqayyad ini. Wal mutlaq lughatan ma khala minal qaidi wa istilahan ma dalla ala sya'i'in fi jinsihi bila qaidin. Naam. Qulina ma ay lafdhan faqawluna ma ay lafdhan hada yashmalu mutlaqu wal muqayyadu qawluna ala sya'i fi jinsihi yakhrujul alamu kazaidin wal ammu yukhrijul alama kazaidin wal ammu li'annahu yastagriku wal ammu. Ataf kemana ini? Al-am. Hah? Alam.
yukhrijul alam wal am, itu asalnya. Tapi karena datang kazaidin ini itu sebagai contoh bagi al-alam. Lanjut, li'annahu yastaghriqu jami'a afrodi al-jinsi. Na'am. La ala annahu sya'i'un faqad. Na'am. Faquluna bila qaydin yukhrijul muqayyida. Na'am. Wa aktsaru mawadi'il mutlaqi an-nakirati fi siyaqi an-nakiratu khabar dari aksar. An-nakiratu fi siyaqil isbati. Na'am. Nahu akramu taliban. Akrim taliban. Na'am. Wa minhu qawluhu ta'ala walladina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Na'am. Semakala hafizahullahu ta'ala wa baqiya minal mukhassis al-muttasil. Ada yang tersisa dari mukhassis al-muttasil wahiyal ghayah, yaitu lafaz ghayah yang menunjukkan akan puncak sesuatu atau akhir dari sesuatu. Wahiyya ayati ba'dal lafdil ammi harfun min ahrufil ghayah. Dobitnya, ukurannya, ketentuannya, bagaimana bentuknya, yaitu dengan datangnya huruf dari huruf ghayah setelah lafaz am. Misal contoh seperti hatta wa ila. Hatta dan ila. Kaqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Sama, sudah lewat ya. Ini juga dinukil oleh Asy-Syanqiti rahimahullah. Wa kaqouli al-waqif, dan seperti ucapan seorang yang ingin mewakafkan hartanya. Dia mengatakan hada waqfun ala auladi fulanin. Ini adalah wakaf untuk anak-anaknya fulan ila ayyafsuqu, sampai mereka berpisah. Wa ammal mabhatsus tsani fahuwa fil mutlaqi wal muqayyad. Adapun pembahasan yang kedua yaitu pembahasan tentang mutlak dan muqayyad. Wa inna ma dzakarahu huna, tiada lain muallif atau musannif Al-Juwaini rahimahullah menyebutkan pembahasan ini di sini li'annal mutlaqa syabihun bil ammi wal muqayyada syabihun bil khassi. Karena namanya mutlak dia mirip dengan am, dan muqayyad dia mirip dengan khas. Lakin hanya saja umum al-am syumuli wa umum al-mutlaq badali al-masyhur. Hanya saja keumuman dari lafaz yang umum maknanya syumuli, mencakup keumumannya. Adapun keumuman pada lafaz mutlaq maka dia badali. Ya, maksudnya badali, salah satunya bisa menggantikan yang lain. Kalau orang bertanya dari mana sisi umumnya? Dari mana kira-kira? Aywa, dari sisi tidak ditaunya dia siapa. La yata'ayyana atau la yata'ayyanu, tidak ditahu. Jadi walaupun satu sudah cukup menggantikan semuanya, tapi satu ini tidak ditahu siapa. Dari situlah, dari tidak ditaunya dia siapa, di situ yang memberikan kesan makna umum. Pahamin? Tapi kalau lafaz umum am, memang semua yang diinginkan. Paham kita? Sudah berlalu berkali-kali sudah kita jelaskan. Wa idza qila akrim fa idza qila, ini kata beliau, itu yang pertama ya. Kalau umumnya lafaz am dia syumuli, kalau umumnya mutlak badali alal masyhur, di atas pendapat yang masyhur, menunjukkan bahwa ada pendapat yang lainnya. Fa idza qila, maka kalau dikatakan akrimit tullaba, muliakanlah seluruh talib, fal muradu asyumul, maka yang diinginkan dari makna ini adalah syumul, mencakup semua talib. Siapa yang masuk dalam kata tulab maka dia wajib dimuliakan. Fahada am, maka kalau begitu lafaz ini apa maknanya? Am, kata beliau. Wa idza qila, adapun kalau dikatakan akrim taliban, muliakan satu talib ini, bukan seluruh talib, satu saja. Fahadha fihi umumun, maka dalam lafaz ini kalau kita perhatikan terdapat juga makna umum, tapi min jihati annahu la yakhussu fardan bi ainihi, dari sisi
lafaz satu ini dia tidak mengkhususkan seorang pun biainihi. Ya, biaini maksudnya ya dengan zatnya. Maksudnya dia tidak mengkhususkan seorang dengan namanya. Kecuali kalau dia bilang akrim Zaidan, ini apa namanya? Khos. Nih kan? Tapi di sini dia bilang akrim Taliban. Apakah dia tahu Talib siapa? Zaid, Muhammad, Amr? Enggak. Makanya di sini maknanya umum, tapi karena tidak ditahu. Bukan karena dia mencakup banyak orang. Tidak. Kemudian kata beliau, bal huwa sya'i' fi jami' al-afrad. Tiada lain, lafaz Taliban ini mencakup setiap afrad. Karena tidak ditahu siapa. Lakin la yatanawuluhu al-hukum illa ala sabili al-badal la jama'. Adapun hukumnya, dia tidak mencakup semua. Melainkan hanya mencakup badal. Maksudnya badal, mencakup salah satu yang bisa menggantikan semuanya. Lal jama'. Tidak mencakup semuanya sekaligus. Paham kita? Maksudnya badal? Dia hanya mencakup satu yang bisa menggantikan semuanya. Dari situlah diambil makna badal. Dan tidak bermakna jama'. Tidak mencakup seluruhnya. Kata beliau, faida ukrima Zaidun. Maka untuk lafaz ini, kalau sang guru misalkan, atau orang yang diperintah, telah memuliakan Zaid minatullab, lam yukram ghairahu, maka tidak perlu dimuliakan yang lainnya. Paham ini? Paham kita? Kalau saya mengatakan akrim Taliban, antum banyak di sini. Saya muliakan Ramadan, tapi tidak yang lainnya. Apakah saya sudah masuk dalam perintah? Sudah imtithal dengan perintah? Naam. Tapi kalau saya diperintah oleh Ustaz, akrim tullabak, muliakan seluruh tulabmu. Nah sekarang, kalau saya cuma muliakan Abu Zakaria saja misalkan, apakah saya sudah termasuk imtithal bil amr? La. Baik. Fal mutlaqu lughatan. Adapun mutlak secara bahasa, ma khala minal qaid, ringkas sekali. Dia lafaz yang kosong dari al-qaid, ikatan. Ya, dia lafaz yang kosong dari ikatan apapun atau ketentuan apapun. Wastilahan, adapun secara istilah, madalla ala syai'in fi jinsihi bila qaid. Apa yang menunjukkan atas cakupan pada suatu jenis tanpa adanya ketentuan. Faqauluna, maka ucapan kita, atau ucapan kami, ma ay lafaz. Maknanya ma lafaz. Wa hadha yashmal al-mutlaq wal muqayyad. Ini mencakup mutlak dan muqayyad. Wa qauluna ala syai'in fi jinsih. Ini yukhrijul alam ka Zaidin wal am. Adapun ucapan kami bahwa mutlak adalah lafaz yang menunjukkan atas suatu makna cakupan pada suatu jenis. Ini mengeluarkan alam, nama. Nama ya, karena nama tidak mencakup. Seperti Zaid, mengeluarkan juga yang umum. Kenapa? Karena yang umum dia mencakup, tapi mencakup seluruhnya. Kalau ini mencakup tapi pada jenis tertentu. Paham ini? Li'annahu yastaghriqu jami' afrad al-jins. Am keluar karena dia menenggelamkan, memasukkan seluruh satuan jenis. Jadi dia tidak hanya mencakup jenis tertentu, tapi semua jenis dia cakup. La ala annahu syai'in faqat. Bukan karena dia mencakup saja. Wa qauluna bila qaid, dan ucapan kami bahwa lafaz mutlak dia adalah lafaz yang tidak diikat dengan ketentuan, yukhrijul muqayyad, mengeluarkan al-muqayyad, karena al-muqayyad dia lafaz yang diikat dengan ketentuan. Wa aktsaru mawadhi'il mutlaqi an-nakiratu fi siyaqil itsbati, dan tempat yang paling banyak ditemukan lafaz mutlak itu pada lafaz nakirah dalam siyaq atau konteks penetapan. Nahwu contoh ucapan seseorang akrim taliban, muliakanlah seorang talib. Mana isbat di sini? Kata akrim menunjukkan akan isbat. Nih, kata beliau, wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya firman Allah SWT, walladzina yudahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Kata Allah, dan bagi orang-orang, khususnya suami-suami yang mendihar istri-istri mereka, kemudian dia ingin menarik perkataannya, maka yang wajib bagi mereka tahriru raqabah, membebaskan seorang budak wanita, min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya bersentuhan. Syahidnya,
Raqabah nakirah fi siyaq isbat. Mana isbatnya? Fatahrir, perintah. Nakirah fi siyaqil isbat maknanya apa? Mutlaq. Berarti raqabah yang diinginkan di sini dari tahu. Mencakup yang mukminah, kafirah, iya, barrah, fasiqah, dari tahu. Yang jelas budak perempuan. Baik, kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala, dan kita akan masuk pembahasan ayat besok insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yahdina al-afiyah. Wassalam.